Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana kondisi dan keadaan relationship-nya kamu dengan si dia untuk di bulan Maret 2026. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Two of Swords. Berikut ada energi dari King of Wands. Oke, baik ya. Kemudian ada energi dari Six of Swords reverse. Berikut ada energi dari Knight of Pentacles. Berikutnya ada energi dari Four of Wands. Kemudian ada di situ energi dari The Lovers reverse. Nah, berikutnya ada energi dari Knight of Swords. Berikutnya di sini tuh ada energi dari Ten of Swords reverse lagi. Dan kemudian di situ ada energi dari The Devil reverse, dan berikutnya ada energi dari King of Swords. Kalau Marlet kamu yang kayak gini ya model prinsipnya teman-teman kaum Pisces, enough, sudah selesai, enggak lagi dah gitu ya. Dalam artian di sini tuh kamu sedang menolak bagaimana kondisi dan keadaan relationship-nya kalian selama ini dilakoni oleh si pasangannya kamu gitu ya. Kamu malah sudah dengan drama-drama yang dia buat gitu loh. Kamu sudah tidak mau lagi terlibat gitu ya dalam kisah yang dia skenariokan gitu ya. Karena di sini tuh kamu udah puas gitu, udah capek, udah puas, udah capek untuk kesel sama dia ya, untuk merasa jengkel sama dia, untuk merasa tersakiti oleh dia. Gitu ya. Nah, jadi kamu nampaknya di sini tuh untuk di bulan Maret kamu nggak mau lagi gitu ya. Kamu sudah akan menolak begitu loh ya. Kamu sudah mau memfokuskan kembali pikirannya kamu, perasaannya kamu, tenaganya kamu, hidupnya kamu ya untuk hal-hal yang Mari lihat jauh lebih penting gitu ya. Nah, memang tadinya hal percintaan dengan dia ini masuk di dalam kategori fokusnya kamu gitu ya. Nah, tapi tidak nanti untuk di bulan Maret ini gitu loh ya. Nah, jadi kayak kamu tuh udahlah, ini orang nggak bisa diajak ya untuk membangun hubungan yang baik gitu ya, udah gitu. Nah, di sana jadi kayak kamu nggak mau lagi wasting time ya, kamu nggak mau lagi buang-buang tenaganya kamu, buang-buang waktunya kamu, sumber dayanya kamu gitu ya, untuk menstabilkan keadaan relationship kalian atau untuk menumbuhkan keadaan relationshipnya kalian. Nah, seperti itu kalau mau lihat ya. Kamu di sini tuh sudah mulai jelas penilaiannya kamu kepada dia. Ya, ini orang memang nggak bisa diatur misalnya, gitu ya. Oh, ini orang nggak bisa diajak kompromi. Ini orang nggak bisa diajak bareng-bareng, gitu ya. Ini orang memang kok kayaknya kalau dibaik-baikin, oh ini tuh bisa jadi makin kayak ngelunjak misalnya, gitu ya. Jadi balik lagi bahwa drama yang dia buat dalam hubungan kalian berdampak besar ke dalam kehidupan pribadinya kamu sendiri. Nah, inilah yang bikin kamu tuh jadi males hati ya ngelihat dia. Gitu, kamu udah jadi bosen gitu loh ngelihat si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Nah, jadi kamu kayak nggak mau lagi lah fokus ya, memasukkan dia dalam titik fokusnya kamu, dalam lingkaran fokusnya kamu nggak mau lagi. Nah, di sini Mari lihat ya, kamu udah yang lebih kayak udahlah, mendingan mikirin pekerjaan gue deh, mendingan pikirin tentang kesehatan lahir batin gue dah gitu ya kamunya. Nah, di sana sebab kalau kamu pun membagi energinya kamu kepada dia, kamu rasa di sini tuh seperti satu hal sia-sia atau sama seperti kayak bumerang gitu ya, balik-baliknya kayak ngerusak kamu gitu loh, jadi kayak mengganggu kamu. Nah, di sana ya, jadi kamu nggak mau lagi melakukan tindakan yang sia-sia seperti itu ya. Nah, disinilah Mari lihat kamu sudah mengalihkan di sana. Kamu sudah mengalihkan
dirinya kamu gitu ya. Untuk beberapa sudah dimulai dari bulan Februari ini ya, beberapa nanti kesadaran ini tuh datang di bertepatan di bulan Maret ini. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian mungkin juga kayak kesempatan untuk mengalih perhatian ini tuh berketepatan ya dengan contoh nih hari raya besarnya teman-teman kaum muslim gitu ya. Nah, jadi di situ kan biasanya kita kayak terfokus ya, bukan hanya kepada urusan cinta-cintaan, tapi kepada keluarga ya, kepada momennya, momen perayaan religiusnya, seperti itu ya. Nah, atau mungkin beberapa datang job baru, pekerjaan baru, misalnya seperti itu ya. Jadi kayak ada bantuan dari luar dirinya kamu sendiri, bukan hanya kayak sebatas tekad niatnya kamu gitu ya. Tapi ada yang tanda petik seperti kejadian memaksa ya, tiba-tiba yang memaksa kamunya itu tuh mengalihkan titik fokusnya kamu itu tadi. Nah, di sana kalau Mar lihat ya. Dan tentu hal seperti ini tuh beneran sangat membantu kamu kan. Yang biasanya pikirannya kamu itu tuh ke dia aja gitu ya. Perasaannya kamu itu tuh ke dia aja gitu ya. Nah, jadi di sini jadi di sini tuh dengan profesionalitasnya kamu ya, kalau misalnya pekerjaan yang datang, nah jadi dengan keprofesionalitasannya kamu itu tuh ya sudah membantu mengalihkan gitu loh. Jadi pikirannya kamu bukan lagi diisi sama dia, tapi diisi dengan ya tanggung jawabnya kamu di pekerjaannya kamu ini tadi gitu, di penyelesaian tugas-tugasnya kamu misalnya itu ya, di bergulirnya proyeknya kamu ya, jadi habis tenaganya kamu ya ke pekerjaan itu, habis pikiran, nggak sempat lagi jadinya ada pemikiran tentang dia, nggak sempat lagi tuh kayak terkoneksi dirinya kamu ke perasaanmu yang menyangkut tentang relationship sama si dia, keadaan dengan si dia. Nah seperti itu ya, atau itu datang rame-rame keluarga ke rumah misalnya kan. Nah jadi ngobrol-ngobrol, lebih banyak berinteraksi dengan keluarga ya, ngobrol sama ibu bapak, sama saudara-saudara ya, sama sepupu, teman-teman lama gitu ya, dan sebagainya. Nah ini jadi udah nggak ada lagi waktunya termenung gitu ya, melamun gitu, nggak ada lagi waktunya karena sudah dihabiskan dengan bercakap-cakap ya, jalan-jalan misalnya seperti itu ya. Jadi ya balik ya, jadi ketemu malam ya udah capek aja, nggak, atau di waktu siang ya udah sibuk aja, udah riweuh aja gitu ya. Nah ya, jadi di sini tuh Marliat membantu melepaskan kamu dari ikatan ya, ikatan terus menerus ada dalam blunderan pemikiran dan perasaan menyangkut tentang si dia. Nah seperti itu ya. Jadi tekadnya kamu itu tuh juga tentu ada. Tapi di sini tuh yang Mari sampaikan bahwa ada kesempatannya, terbuka peluangnya untuk memuluskan tekad niatnya kamu itu. Nah, ketika kamu mulai nih ya melonggarkan dirinya kamu dari si seseorang ini, dari si pasangannya kamu ini, di situ tuh Mari lihat kok kayaknya dia tidak setuju ya. Nampaknya ketika kamu kayak nunjukin perhatiannya kamu sama dia ya, atensinya kamu itu tuh kamu arahkan ke dia, dianya menjauh, dianya kayak nunjukin dia nggak seneng gitu ya, dianya tidak merespon baik gitu ya. Nah tapi ketika kamu sudah mengalihkan atensinya kamu, ini orang kecarian, Mari lihat ya, dia kecarian, loh mana nih biasanya chatting, biasanya nelpon gitu ya. Nah, biasanya betah aja deket dia gitu ya, mau nempel terus sama dia. Nah sementara nanti di bulan Maret ya kayak gimana mau nempel kan gitu ya. Banyak hal tadi yang kayak kata Mari tadi kan, banyak hal yang membuat kamu tanda petik menjauh dari dia kan gitu ya. Nah di sana
Jadi nggak ada lagi tuh chatting, sangat berkurang tuh, atau bahkan bisa tidak ada lagi tuh chatting-chattingan dari kamu ke dia, gitu ya. Nah, jadi mari bilang gini, ketika kamu sudah memberikan kebebasan ke dia, ya, kamu kayak tanda petik tidak mengusik dia, nggak ganggu dia, gitu ya. Ketika kamu menghilang, gitu ya, untuk beberapa kan, kamu menghilang. Ini tentu saja kalau yang lagi pacaran atau mungkin kondisinya memang LDR-an ya, long long LDM ini ya, long distance marriage gitu ya. Nah, ketika kamu sudah kayak tunjukin bahwa kamu menjauh dari si seseorang ini, kecarian gitu. Lu nggak seneng juga ternyata dianya ya. Nah seperti itu. Jadi kamu nggak usah heran, nanti gantian ini poinnya ya. Gantian ini nanti aksinya. Yang tadinya kamu berusaha mendekatkan diri, ketika kamu sudah menjauh, nah dia nanti ceritanya yang mendekatkan dirinya dia ke kamu gitu. Jika kamu melihat selama ini tuh jengkelnya kamu sama dia males banget gitu ya komunikasi sama kamu, nanti bisa nih kamu lihat kok komunikasinya dia kelihatan itu tuh lebih sering gitu loh ya. Jadi bahkan bisa berubah 180 derajat. Misal jika selama ini tuh kamu yang selalu berinisiatif ya mengawali komunikasi, nah di sini tuh nanti dia yang duluan. Lalu kamu di mana nih gitu ya, kamu sama siapa gitu, lagi rame ya di sana, oh kamu lagi sibuk ya, nanti justru dari dia nih ya, dia yang datang sama kamu, bukan lagi kamu yang datang sama dia gitu ya. Dia yang deketin kamu, bukan lagi kamu yang deketin dia gitu. Dia nyari kabarnya kamu, bukan kamu lagi yang mengusahakan dapat informasi kabar tentang dia. Nah seperti itu ya. Jadi beberapa di sini tuh kayak bisa jadi sadar dia gitu ya, sadar dia bahwa ya selama ini tuh dia sudah nyaman sesungguhnya ya dengan effortnya kamu dalam relationshipnya kalian ini gitu loh. Jadi dia bisa sadar kayak, oh dianya aja ini yang nampak-nampaknya terlalu jaim sama kamu, nah gitu ya, dianya aja nih yang kayak sok-sokan cuek, sok-sokan abai sama kamu gitu. Jadi di sini tuh bisa terjadi koreksi diri sendiri, gitu ya. Dia mengkoreksi dirinya dia sendiri. Gitu, iya ya, kalau nggak ditelepon juga sama Pisces, rasanya sepi ya, gitu. Nah, jangan-jangan Pisces ini tuh cemberut ya, gara-gara aku tuh kalau dia nelpon, akunya cuek-cuek baik sama dia, gitu ya. Ya sih aku ini tuh ngapain juga ya pakai acara cuek-cuekan. Nah, kira-kiranya kita ya contohnya kesadaran dari si seseorang ini. Oh kok kangen juga ya. Nah itu bisa ya. Kangen. Kupikir-pikir aku gak pernah bakalan bisa kangen nih sama Pisces. Tapi ternyata kangen ya. Nah seperti itu. Oh aku selama ini tuh berarti tidak menyadari bahwa secara emosional aku juga butuh nih kehadirannya Pisces. Nah seperti itu ya. Jangan-jangan Pisces ini tuh ngediemin aku karena sikapnya aku nih sering banget marah-marah gitu ya. Padahal ya kamu diam tadi ya karena kamu fokus pada pekerjaanmu gitu ya. Kamu fokus kepada dirinya kamu sendiri gitu kan. Nah, jadi di sini tuh bukan hanya karena kamu akan lebih banyak ke pekerjaan ataupun pada aktivitas yang menyangkut Ramadan ataupun pasca atau apa itu ya, kamu bisa aja kayak fokus ke diri sendiri itu tuh dalam artian ya udahlah kamu ke hobinya kamu dulu kan gitu ya, atau kamu mungkin kayak lebih memilih untuk udahlah kebutuhannya aku dulu yang aku penuhi. Misalnya ada beberapa di antara kalian sudah lama mengabaikan diri dengan kegiatan relaksasi gitu ya, jangan-jangan ya kamu memang senangnya itu tuh traveling gitu ya, tapi belakangan hari sejak bersama dengan dia kegiatan travelingnya kamu batas-batasi gitu ya. Jadi ada bisa beberapa dari teman-teman Pisces jalan dulu gitu ya, salurin hobi lagi jalan-jalan gitu ya. Nah jadi dia bisa apa karena aku marah-marah ya sama Pisces makanya dia diemin aku ya, pada kamu lagi jalan-jalan gitu ya, kamu lagi happy-happy gitu ya dengan kesenangannya kamu gitu loh. Nah jadi dia bisa
iya nih pasti nih gara-gara marah-marahnya aku nih. Situ. Bisa dia tuh kayak nampaknya memang aku harus berubah gitu loh. Ya, sudah ada pemikiran aku harus berubah. Ya sih aku ada brengsek-brengseknya sih. Ada pahit-pahitnya aku gitu ya. Bukan yang kayak ada manis-manisnya aku, tapi oh ya, aku ada pahit-pahitnya ya. Aku ada annoying-annoyingnya gitu ya. Nah, jadi bisa dia nih kayak dateng nih ya dengan pemikiran hasil dari koreksi kepada diri sendiri ya, hasil dari kontemplasi ya kepada diri dia sendiri ya. Nah di situ. Jadi kamu ndak usah heran nanti di bulan Maret dianya nih yang tanda petik caper sama kamu. Gitu. Ya. Mungkin memang dia itu tuh cara ngedeketinnya masih tetap ada nih energi-energi jaim-jaimnya dia ya. Walaupun dia tahu mungkin iya ya aku sih terlalu jaim. Tapi ya kalau untuk mau berubah cepet gitu kan nampak-nampaknya juga hampir agak sulit itu ya. Karena kita itu tuh cenderungnya butuh proses gitu loh ya. Nah jadi bisa-bisa walaupun dia sadar bahwa dia harus lebih baik lagi ke kamu gitu ya. Mengurangi sikap-sikap yang menjengkelkan dari dirinya dia ke kamu gitu ya. Tapi bisa-bisa tetap juga masih ikut bermain di situ ya. Sisi bagian dari dirinya dia yang sudah sempat dia koreksi itu. Jadi dia bisa aja tuh datang kayak gini dengan energi jaimnya dia. Kamu kemana sih? Kok nggak chatting aku? Gitu ya. Kok nggak rajin lagi nih nelfon aku? Gitu. Agak-agak dia kencengin intonasi suaranya dia. Gitu ya. Tapi biar kamu tahu itu tuh dia hanya sedang menjaga muka gitu loh. Nah di sana ya. Nah, jadi perangai-perangai dia yang dulu itu tuh masih kayak kebawa-bawa di sini. Masih terus kebawa-bawa ya. Walaupun dia tahu bahwa perangai yang seperti itu tuh harus dia ubah di sana. Ya, gitu. Atau dia ketemu sama kamu, ya mukanya dia tetap berkedut gitu kan. Di sana. Tapi diam-diam ada rasa ingin lagi dapat perhatian dari kamu. Nah situ ya. Jadi kayak dia melakukan pancingan kepada kamu ya. Supaya apa yang kamu lakukan yang sudah menjadi kebiasaan yang kamu lakukan kepada dia itu tuh terus kamu lakukan di sana. Gitu loh. Kamu jangan menjauh dari dia ya. Kamu jangan kemudian bersikap dingin kepada dia. Gitu. Kamu jangan terlalu fokus hanya kepada hal-hal lain yang tidak menyangkut dia, karena diam-diam ya di situ tuh ego kan seneng ya kalau untuk di tanda petik dibutuhkan, diinginkan kan gitu ya. Nah ketika kebutuhannya egonya dia untuk merasa dibutuhkan, diinginkan, dimaui tidak dia dapat, pasti dia akan mencari lagi kan seperti itu. Yang ianya dia bukan cari, ya udahlah cari aja lah kebutuhan perhatian, diinginkan, dimaui ini tuh dari pria lain ataupun dari wanita lain. Nah, bukan begitu pemikirannya dia, tapi kayak nyarinya dari kamu juga. Nah, seperti itu ya. Kamu yang membuat dia merasa terpuaskan keinginannya dia itu tadi, maka kamu kepada kamu juga lah ya target utamanya dia, biar kepuasannya dia itu tuh bisa dia dapatkan lagi. Seperti itu. Memang kalau lihat ya secara garis besarnya, nampaknya kamu yang memang benar-benar mau sungguh-sungguh gitu ya dalam hubungan kalian. Jika ini ditimbang-timbang nih, siapa sih yang sebenarnya mau gitu. Jadi di sini tuh sudah jelas nyata, kamu yang paling mau gitu. Makanya kamu yang paling banyak effortnya, dan ya ternyata kamu jadinya yang paling banyak kecewanya gitu ya. Karena kalau yang kebiasaannya ya, kelazimannya, kita itu tuh setelah bereffort, itu kan pengen ada hasil yang kurang lebihnya sesuai dengan yang kita maui kan gitu ya. Nah ketika hasil yang kita mauin itu tuh tidak kita dapatkan, maka di situ datang kecewa, sakit hati misalnya gitu ya. Kayak merasa lelah, gitu ya, capek sendiri gitu ya, merasa sebel, jengkel ya kan seperti itu.
Karena nggak ada orang yang mau melakukan sesuatu tanpa hasil nyata yang dianggap positif kan. Pasti ya semua orang maunya aku lakukan A dengan tujuan A, maka aku harus dapat A, kan gitu. Nah di sana. Nah, jadi tapi di sini tuh dengan caranya kamu yang mulai tanda petik menarik energinya kamu dari dia. Di situ ya, yang membuat dia nanti justru menyadari bahwa ya seperti kata Mari barusan ya, ada bagian dari dirinya dia yang mungkin saja membuat kamu menarik diri seperti ini. Dan kemudian ada keinginan untuk datang mendekat kepada dirimu. Nah, begitu ya. Jadi ya cukup kamu duduk manis, duduk cantik, fokuslah kamu kepada apa yang mau kamu fokuskan di luar dari relationship-nya kalian ya. Karena ketika kita sudah tidak memaksakan lagi keinginannya kita, gitu ya, justru keinginan itu tuh datang sendiri. Nah ini nampaknya berlaku dalam kehidupannya kamu bersama dengan si pasangannya kamu ini, gitu ya. Oke, baik. Sekarang Pisces akan Mari tarik di sini tuh koin, biar kita cari tahu dulu kepada Pisces mana bacaan ini sampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti nih, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke lah, baik. Mari akan awali dari inisial E, ada 6, U ada udara, M ada mahal, R ada rasa, V vanila, I ada istana, S ada sakura, W ada warna, P ada permata, D ada 2, N ada nanti, dan Y ada yoyo. Nah, masuk kita ke zodiak ya. Di sini dibuka dengan kehadiran zodiak dari Cancer, hadir energi Gemini, Sagittarius di sini. Kemudian ada energi dari Aries, Libra hadir, dan kemudian ada energi dari Taurus menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa Pisces di video reading Mari yang berikutnya.